warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, wabil khusus Ki Haji Ubaidillah Sodaqoh, teman saya juga guru saya, putra guru saya Ki Haji Abdul Ghafur Maimun. Saya mau cerita sedikit tentang sanad. Jadi buyut saya kandung itu namanya itu Hafsah. Jadi buyut saya kandung itu namanya Hafsah. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman Masjid Kudus. Hanya sekitar 30 meter dari imaman Masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum, punya bapak namanya Soleh. Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh. Nah, yang Mbah Soleh saya itu, saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh itu. Jadi pas ke-7. Kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu. Kenapa kamu miskin? Generasi ke-8 katanya. Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong. Itu dulu ngajinya diantaranya di buyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepuh. Raden Asnawi Sepuh itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak. Tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak. Mulai Hikam sampai Jawahirut Tauhid, terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan, dan itu sebagian melahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Said itu kira-kira kalau nggak paman ya mbah. Kenapa saya cerita ini? Karena di antara ikatan sanad itu zuriatam ba'duha min ba'd. Ada keterikatan cara berpikir berdasar sanad. Tadi seperti yang dikatakan moderator, laulal isnadu laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Dan itu bahaya sekali. Karena agama ini riwayat seperti tadi yang dikatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Saya punya sekian contoh cara berpikir sanad dan cara berpikir rasional. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampai. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak, jelas enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini nggak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok. Ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, dengan menyuruh saya ke neraka saya semangat. Supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka. Ya sudah di surga saja. Ya, makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir Ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita. Cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh enak di neraka, ya enggak Gusti. Sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolak. Terus ditanya sama Allah, kenapa tolak? Ya Allah, ketika engkau memanggil kami ke surga, saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena husnudzon sama saya. Ini berarti ada dua sanad. Lucunya sama-sama benar.
yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat, bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanat itu apa ya? Enggak yang kita juga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahih Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal. Diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini. Fa wallahi la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan, manggal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amala. Siapa yang mencatut nama saya, bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sanad tidak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi. Bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang injek saya hapus dosa. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh injek orang sujud. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi. Berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak tahu cerita Suraqah, orang yang niatnya membunuh Nabi, ditobati Allah. Siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhin Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang injak itu salah, pasti itu. Kalau yang injak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andaikan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji hikam sama banyak Gus Zufur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya. Umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah. Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak diterima. Lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya, sujud saya jangan-jangan nggak diterima. Kalau nggak diterima gunanya apa?
Itu menurut Abdul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu. Wong jadi kaulane Allah, terus dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun. Maka kata Abdul Hasan Asyadzili begini. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Boy, keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud. Lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Jika pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu gak perlu terganggu, diterima apa gak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu, nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan, apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abdul Hasan Asyadzili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu gak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesat. Makanya saya ini sebagai kiai itu termasuk kiai yang paling sukses ya. Betul. Karena perasaan saya itu tidak sukses dulu sebelum nyata sukses apa enggak ada penting. Saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun enggak hafal-hafal. Nanti kalau ketemu Allah tetap keren. Pernah ngapalkan kitab saya, pernah Gusti, hafal tidak. Tapi kan keren pernah menghafalkan. Daripada sampai ditanya, pernah ngapalkan Quran tidak. Kalau hafal lagu dangdut. Nah, itu posing sampai jawabnya. Tapi kalau santri saya pernah ngapalkan, pernah Gusti. Di mana di Gus hafal enggak? Baca saja enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tidak membiak saya Gusti, kan masih lumayan itu. Daripada ditanya, pernah ngapalkan Quran? Tidak Gusti. Jebule apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai, naik turunnya harga berambak. Ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak hafal. Nah, pikiran-pikiran kayak Abdul Hasan Asyadzili itu harus kita kembangkan. Makanya saya suka sekali ketika Mbah Mun yang sekarang diteruskan Gus Wafi meresmikan Thariqah Syadziliyah. Ya cerminannya kitab Hikam itu yang diterjemah Mbah Soleh Darat. Karena Hikam adalah murid Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah murid Abdul Hasan Asyadzili. Jadi gampangannya kalau sampai ingin tahu cara berpikir Abdul Hasan Asyadzili itu ngaji Hikam. Karena Hikam itu cucu muridnya Abdul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.